Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedi Dongtin, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pada sore hari ini, saya ingin memberikan sebuah kultum yang saya ambil dari kitab Nasha'ihul Ibad. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad terdapat sebuah hikayat, terdapat sebuah cerita yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bercerita bahwa innallaha yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfus alal ajnas minan nas, bahwa pada hari kiamat nanti Nabi Muhammad akan memberikan 4 dalil, yaitu 4 orang, ada skuad nanti di hari akhir untuk memberikan dalil kepada orang-orang yang banyak alibi, banyak alasan kenapa mereka tidak beribadah. Kepada mereka itu siapa aja? Golongan yang pertama itu adalah al-aghniya, kepada orang-orang kaya, para korporat, para birokrat, para pejabat. Orang yang pertama ini kita ditanya Allah, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Lalu orang-orang kaya ini menjawab, nahnu masyghulun bi amwal, kita ini sibuk dengan harta kami ya Allah. Nahnu masyghul bi mamlakah, kami ini sibuk dengan kekuasaan kami ya Allah. Kami ini sibuk dengan bisnis kami ya Allah. Kami ini sibuk dengan proyek strategis. Kami ini sibuk dengan proyek makan siang gratis gitu. Lalu Allah ini menjawab dengan bahwa Allah malah membandingkan dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Kata Allah, fa'i mamlakah akbar min mamlakah Sulaiman, fa'i mal aktsar min mal Sulaiman. Allah membandingkan bahwa mana lagi kerajaan yang lebih besar dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman, dan mana lagi harta yang lebih banyak dibandingkan harta Nabi Sulaiman. Justru Nabi Sulaiman dengan harta, dengan kekayaan yang sebanyak itu masih beribadah kepada Allah, sedangkan tadi orang yang tadi tidak beribadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu golongan yang kedua yaitu adalah lil abid, bagi seorang budak. Mungkin kalau seorang budak ini nanti zaman sekarang itu kontekstualisasinya, analoginya itu ke orang-orang yang sibuk menjadi pegawai, karyawan di sebuah perusahaan yang tiap harinya itu dipakai untuk bekerja mencari uang, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah. Ketika ditanya Allah, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Lalu para orang-orang ini, abid-abid ini menjawab, nahnu masyghulun bi khidmati sadatina, kami ini sibuk menghamba kepada bos kami, kepada tuan kami, seperti itu. Lalu Allah menjawab bahwa bandingkan dengan abdi Yusuf, di mana hamba kami yaitu Yusuf, Nabi Yusuf yang awal seorang budak, bahwa dia adalah seorang budak masih beribadah kepada Allah, sedangkan kalian yang tiap hari itu beribadah, tiap hari menghamba kepada bos kalian tidak beribadah, bandingkan dengan hambaku yaitu Yusuf. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu hamba yang ketiga ini yang lebih parah. Ketika ditanya Allah itu ada al-mardo, orang sakit. Ditanya Allah, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tidak ibadah? Lalu mereka menjawab, nahnul mardo, kami sakit ya Allah, gitu katanya. Nahnul mardul ain, kita sakit mata ya Allah, gitu katanya. Nahnul mardul qalbi ya Allah, kita sakit hati ya Allah. Ada aja alasannya. Padahal ketika beribadah kita itu harusnya minimal sedikit-sedikit itu ibadah. Lalu Allah membandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub itu mardon syadidan, kalau kata Allah. Nabi Ayub itu sakit banget, sakit luar biasa. Udah sakit fisik, sakit hati juga. Ya Allah, udah badannya itu cengkreng full body dari atas sampai bawah. Hartanya hilang semua, ditinggal istrinya lagi. Namun Nabi Ayub tetap istiqomah dan terus beribadah kepada Allah SWT. Sementara orang yang sakit, yang udah di rumah sakit dikasih obat sama Bang Muhaimin, cuman masih aja tidak beribadah. Sayang sekali. Golongan yang tadi itu, golongan yang keempat, itu adalah al-fuqara. Ini golongan yang paling ngeles. Ditanya sama Allah, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian mengenal ibadah? Nahnu masyghulun bi masyaqatil fitri, kami susah beribadah karena kami miskin. Ya Allah, emang ada ibadah yang bayar? Ada nggak? Nggak ada. Sholat bayar nggak? Nggak ada. Ngaji bayar? Baca Al-Quran bayar? Enggak. Zikir? Enggak. Ibadah yang paling simpel apa?
senyum. Senyum bayar nggak? Enggak. Terus dipakai alasan untuk tidak beribadah. Naudzubillahi min dzalik. Lalu Allah membandingkan golongan keempat ini dengan Nabi Isa. Abadi Isa afqaru man fil ard, kata Allah. Bahwa Nabi Isa ini adalah orang termiskin di dunia. Nabi Isa sedari kecil hingga besar tidak pernah memiliki sepeser harta satupun, tidak memiliki rumah dan tidak memiliki istri hingga akhir hayatnya. Semoga kita semua tidak termasuk dari 4 golongan yang hobi ngeles ini. Amin amin ya robbal alamin. Maka dari itu, para hadirin sekalian, kita gunakan momentum pada bulan Ramadan kali ini untuk terus meningkatkan ibadah kita, menggunakan momen-momen kosong dipakai untuk hal-hal yang baik. Jangan mentang-mentang ada waktu kosong dipakai tidur terus. Pergi ke masjid, baca Al-Quran, sejuz, 2 juz, lama-lama hatam. Hitungannya udah ibadah. Dibandingin kalian tidur, nanti ditanya sama Allah, 5 tahun ibadah. Nah, nun, naum, kita tidur ya Allah. Kan gak enak nanti malah. Ya enggak? Ya enggak? Jadi pesan dari saya kepada hadirin sekalian, gunakan momentum Ramadan ini untuk lebih produktif, progresif dan proaktif supaya kita menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Pisang emas di bawah berlayar, bawa sebiji di atas peti. Thank you very much untuk yang sudah mendengarkan. Cukup sekian dan sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.